Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eurika MTH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kepada Penatua Yonatan SPT sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, kepada Penatua Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian kita. Ucapan terima kasih juga kepada Saudara Martino Lukas Unihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Saudari Astriani Yulincia dan Saudari Gresela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Bapak Agus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 17 September 2023 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 waktu pukul 8.30 WIB atau setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 3 dengan liturgus Diakon Nopita. Song leader Bapak Penatua Yuberi Ejumben dan Ibu Herlina W. Uda. Dan pemain keyboard Yuni Diana Angelika, dan liturgi yang dipakai tata ibadah bulan doa Alkitab atau BDA. Berita keuangan. Berita keuangan tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran dan bisa dilihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Dan berita keuangan yang baru masuk yaitu yang pertama dari Ibu Sariwati, yaitu persembahan ulang tahun ke-45 Rp100.000. Persembahan syukur telah dilantik menduduki jabatan sekretaris pada kantor BKD Kabupaten Katingan, dan HUT yang hari ulang tahunnya yang ke-46 atas nama Niko G. Angin Rp500.000. Kolekte SHM Rp80.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-16 Pristo Azaria Graciosa Rp50.000. Persembahan syukur dari keluarga Perlindungan Nenggolan Rp200.000. Persembahan syukur panen dari Yosua atau Aja dari lingkungan pelayanan 1 Rp30.000. Dan persembahan syukur untuk pembangunan gereja baru dari Mambo dan Rini Rp600.000. Itu keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini. Yang ketiga, berita kebaktian dan lain-lain. Di sini untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 yang tadinya hari Selasa tanggal 19 September 2023 atas permintaan keluarga dimajukan, yaitu pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 waktu pukul 11
WIB atau selesai ibadah di gereja di tempat rumah keluarga Saroso atau Ibu Ana di lingkungan pelayanan 1 dengan petugas liturgus Diakon Esterlin, main keyboard Bapak Budi Alpianto SPD, dan song leader penetua Ipon Elizabeth, dan diundang untuk Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah rumah tangga di lingkungan 2 dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore di tempat gereja Betania Berimba dengan petugas liturgus Bapak Penutua Timoteus, keyboard oleh Bapak Budi Alpianto, dan song leader Bapak Penetua Yuberi Ejumben. Diundang Bapak-Bapak SPB, warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPer yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 September 2023 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore tempat gereja Betania Berimba dengan petugas liturgus Ibu Penetua Alice Susiana dan pemain keyboard Saudara Martino Lukas Unihin dengan song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Diundang ibu-ibu SPPer warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan juga untuk ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP minggu ini kosong karena ada ibadah KPRP yang dilaksanakan di gereja GKE Hampatung. Dan diundang juga untuk seksi pelayanan pemuda remaja ini untuk hadir pada ibadah tersebut. Di sini kami akan membacakan ada berita ucapan terima kasih dari keluarga besar Erau. Kami bacakan sebagai berikut. Kepada pendeta, majelis dan jemaat GKE Betania Berimba di tempat. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh berada dalam sukacita iman bersama. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami keluarga besar Erau menyampaikan banyak terima kasih kepada pendeta, majelis dan jemaat GKE Betania Berimba atas dukungan doa dan pelayanan selama kami keluarga dirundung duka cita atas meninggalnya saudara terkasih kami Andika K. Erau. Kami sungguh merasakan bantuan dan dukungan jemaat sekalian, baik material maupun moral. Kami tidak dapat membalas semua dukungan dan pelayanan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian ucapan terima kasih ini kami sampaikan. Atas doa dan pelayanannya, kami seluruh keluarga besar Erau menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teriring salam dan doa dari keluarga besar Erau dan keluarga besar Lara Nuet. Ini dari SPRP. Shalom, dengan kerendahan hati kami panitia Natal Seksi Pelayanan Remaja Pemuda Jemaat GKE Berimba memohon dukungan dan kerjasama dari jemaat sekalian untuk dapat berpartisipasi dalam pembelian makanan dan minuman, yaitu
jeli dengan harga 10.000 per porsi, dan kue 1 mika terdiri dari 4 kue dengan harga 20.000 per mika. Tersedia di depan gereja setelah ibadah minggu selesai. Demikian diberitahukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah liturgi hari Minggu bentuk ketiga. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 5 bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pada bait kedua diundang Bapak Ibu untuk berdiri. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajammu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Kita masuk dalam ibadah. Ditahbiskanlah ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terimalah salam. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kembali dengan penuh sukacita kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 14, kita nyanyikan bait pertama hingga baitnya yang keempat. Bentuklah
ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depanmu ku menyembah. Jadilah jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami, agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saya mengundang kita bersama-sama berdiri untuk menerima berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kepadamu puji-pujian, modal syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Almanak Nats Gereja Kalimantan Pangelis
yaitu terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Keluaran pasal 14 ayat 19 hingga ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop menyeberangi laut Teberau. Ayat yang 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu terbagi sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat kita sambut dengan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 473A. Ibu Bapak jemaat Tuhan yang kami kasih dalam kasih Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pujian dari sesi pelayanan pemuda dan remaja Jemaat GKI Barimba dengan judul lagu Iman dan Harapan. Kepada sesi pelayanan pemuda dan remaja Jemaat GKI Barimba, kami mempersilahkan.
Luar biasa, walaupun kabut asap, tapi kita boleh bersama-sama ada dalam rumah gereja Tuhan pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita bersama masuk dalam perenungan, kita berdoa bersama. Siapakah kami ini Tuhan yang layak Engkau perdengarkan suara-Mu? Kami mau Tuhan diperbaharui bersama-sama hamba-Mu ini dengan sekalian jemaat. Kami boleh membuka hati untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus, tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita melihat Injil Matius pasalnya yang ke-15. Pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga yang ke-35 yang akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Injil Matius pasal 18 ayat 21, demikian firman-Nya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin untuk firman Tuhan. Saudara, nas kita hari ini sulit-sulit, gampang. Karena ini terjadi kepada kita. Benar? Supa ulu jita dia rajin, ji angat tiuli ta mampun mele pasar, kan ampi ta hilang. Pura-pura bepili, en meliut, en narai, en langsung narai seutana. Buang muka. Itu sifat kita ya. Karena saya sering juga mengalami dan juga pernah melakukan. Ini kejujuran saya. Kalau saya tidak suka dengan seseorang, bisa jadi saya berbuat demikian. Tapi hari ini saya ditampar, Bapak Ibu, barangkali lebih lagi ada yang ditampar. Ditampar oleh firman Tuhan. Benar Bapak Ibu? Karena ini terjadi kepada kita. Mengawali perenungan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita dan meminta kita semua untuk dapat menghadirkan setidaknya satu nama atau satu peristiwa di pikiran kita. Bukan nama atau peristiwa yang membahagiakan, tapi
coba hadirkan nama atau orang atau peristiwa yang membuat saudara merasa marah, merasa kesal, merasa kecewa, sakit hati, atau orang yang tidak disukai, atau orang yang sangat dibenci sampai hari ini. Coba munculkan di pikiran saudara. 1, 2, 3. Ada? TG? Yang ada angguk-angguk saja. Setiap orang tanpa terkecuali pasti ada. Karena yang namanya kesalahan, mengampuni dan diampuni ini tidak mengenal istana, tidak mengenal gubuk, tidak mengenal jadi pendek petak, masih TG. Karena itu ada orang yang sampai pada kematiannya membawa kebencian. Karena persoalan dan perkara mengampuni itu persoalan yang sulit daripada perkara kehidupan ini. Sulit sekali. Ini terjadi pada berbagai kalangan. Karena itu di Facebook misalnya muncul ada peristiwa, misalnya Pak Jokowi, orang mau salaman dengan dia, entah dia lihat atau tidak, ada di Facebook ya. Dia tidak mau mengulurkan tangannya, atau orang yang dia salami tidak mau salaman dengan dia. Ada? Pernah lihat Bapak Ibu? Ada kan? Nanti dilihat di, saya tahu ibu-ibu bapak-bapak ini pasti suka buka-buka seperti itu. Kelihatan di sana. Jadi tidak mengenal pejabat, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal orang susah, orang miskin, orang kaya. Kalau sudah perkara sakit hati, sangat sulit mengampuni. Ada orang tertentu saja yang barangkali memang sudah piilnya atau bagaimana sikapnya dia mudah mengampuni. Ada. Tapi ada orang yang memendam. Memendam ate dalem aku menyewuta. Memendam. Begitu dalam. Dan biasanya tidak pada orang-orang yang jauh, tapi pada orang-orang terdekat. Kita sering sakit hati. Ini persoalan yang baik profesor kah, baik lulus SD kah, kada sekolah kah, bila nengarannya sakit hati, itu semua kalangan Bapak Ibu. Jujur, benar, dan sering kali itu terjadi kepada orang terdekat. Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam cerita kita hari ini. Dilihat bahwa bukan orang yang tidak dikenal, tapi dikatakan teman hamba itu sendiri. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tadi Bapak Ibu sudah memunculkan nama atau peristiwa orang yang dibenci. Ada? Ya, yang angguk-angguk. Ada? Lebih tegas lagi, ada? Oke, 90% mengatakan ada. Bapak Ibu, sekarang Tuhan berkata, ampuni mereka. Coba pikirkan lagi. 1, 2, 3. Sanggup? Sulit. Saya mengatakan sulit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apakah dapat dengan langsung seketika mengampuni? Apa masih perlu waktu? Apa langsung dapat mengampuni? Apa perlu waktu? Perlu waktu. Dalam sekolah kehidupan ini Tuhan berkata, ampuni berapa kali tadi? 7 itu sempurna ya. Dalam Alkitab 7 itu sempurna karena 7 itu adalah lambang penciptaan. 7 hari lamanya. Tetapi Tuhan mengatakan 70 kali 7 kali 7 artinya tidak terbatas pengampunan itu. Menuju kepada kesempurnaan. Sesuatu yang sulit kita lakukan karena kita manusia. Perkara mengampuni adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan, tetapi kita harus selalu berhadapan dengan itu. Karena kita masih sekolah di sekolah kehidupan. Dan saya katakan tadi, ini dialami oleh semua kalangan, bahkan pendeta pun terjerat pada hal yang sama. Karena kita manusia. Tetapi
Tetapi hari ini saya dan saudara diingatkan untuk mengampuni tanpa batas. Sulit. Maka tege sampai konuluna penda petak masih tadi mengampuni ia. Atau jipenda petakani jadi mampuni tah. Lebih ketawa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagian dari firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara untuk mengharuskan sebenarnya kita untuk mengampuni orang lain dengan tidak perlu menghitungnya. Tidak perlu menghitungnya karena arahnya kesempurnaan. 7 kali 70, 70 kali 7 dan seterusnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sekali lagi disampaikan ini bukan persoalan yang gampang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk dapat memberikan pengampunan kepada orang yang tadi Bapak Ibu sudah bayangkan. Dan juga saya bayangkan. Apalagi kalau misalnya ulu teh jadi pendek petakan nih, kan nampi aku mampuni ye. Maka huran teh dia nerima bumi sehingga desahailah. Sehingga narera pati na sehingga dia tahu ampi tame teh ulu menasap pindah ya nu tepetak. Kita lalu menafsirnya begitu. Padahal memang pati teh dia baukur. Lalu anu teh dia bukur kia. Dia teh ketawa. Lalu kita menafsir dia diterima bumi. Teh na dosa dengangku. Sampai mata giri-giri itah teh. Ku teh itahlah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, karena kemanusiaan kita. Ya kan? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sering kali kita mensyukuri sesuatu yang menimpa orang lain karena kebencian kita. Padahal hari ini jelas sekali mengampuni itu sebuah keharusan. Dan PR besar di sekolah kehidupan saya dan saudara untuk bagaimana memberikan pengampunan yang tiada batas. Tadi kita sepakat mengatakan perlu waktu. Amin. Perlu waktu. Saya dan saudara harus belajar dari apa yang firman Tuhan hari ini katakan. Pengampunan bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilewati setiap manusia. Jadi tidak satu kelompok, ini setiap manusia Bapak Ibu. Artinya setiap kepala yang hadir hari ini pasti punya sisi lain dalam dirinya yang tidak dapat mengampuni. Saya tidak mengatakan seperti apa jenisnya. Barangkali kita pernah benci dengan ayah kita karena memukuli kita waktu kita kecil. Barangkali kita benci dengan ibu kita padahal ayah ibu kita sudah tiada. Karena barangkali dulu pas tentelu dadar sehingga hai ayun kakak ku bagi ayun kurik. Membekas di hati. Ini perkara yang sebenarnya gitu. Karena kita merasa tidak adil. Leha kakak aku nyekula sampai karekan Jawa aku dia, maka hendaknya angatku ke Jawa kan nih. Ngui-ngui menangis kebuat, disimpan di dalam hati. Atau barangkali ada hal-hal kita dengan suami kita, kita dengan istri kita, anak kita dengan kita, siapa yang tahu? Atau barangkali kiri kanan kita, tetangga kita. Tege tetangga, mohon maaf lah, dia aja aku anu sama aku tawa ke tetangga Bapak Ibu. Tege jadi hati ngak. Maaf. Tege helak dinding itu. Ini terjadi pada kita. Apalagi ini tahun politik. Dia minti aku malek ye. Beken jinti maka jadi nengak aku ye duit. Nah, ikam. Kebencian Bapak Ibu muncul hal-hal sepele seperti itu. Tapi itu real terjadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Di dalam hidup kini. Maka sekolah kehidupan kita hari ini mengajarkan tentang bagaimana mengampuni. Sulit. Sulit sekali. Matematika seperti apapun sulitnya ada rumusnya. Fisika, biologi, semua ada pengajarannya, ada jawabannya. Pertanyaannya mengapa kita harus mengampuni? Jelas sekali bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni manusia. Amin.
Allah sudah terlebih dahulu mengampuni manusia. Mengampuni bukan berarti kita lupa sepenuhnya dan tidak ingat apa-apa tentang kesalahan orang yang melakukan itu kepada kita. Tidak mungkin kita lupa, kecuali kita amnesia, demensia, dan sia-sia yang lain. Tahu kita lupa awi ngelilu, teh demensia, amnesia teh awi kare kecelakaan dan macam teh amnesia, demensia nawi ngelilu. Tahu kita dia bingat, sehingga bejentak bejurah dengan ulu je sulak menyepak kita. Tahu awi tang linglung, teh demensia, pikun. Jadi mengampuni bukan berarti kita lupa sepenuhnya dan tidak ingat apa-apa tentang kesalahan orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi sebenarnya mengampuni adalah mencoba membuat keputusan dalam hidup untuk melupakan dan tidak mencoba mengingat-ingat lagi kejadian yang membuat kita tersakiti. Tadi kalau saya membuat Bapak Ibu mengingat, itu untuk membongkar. Lalu tadi saya mengatakan ampunilah mereka untuk mengubur lagi. Ini proses pastoral, proses yang perlu waktu. Berlanjut nanti barangkali bulan depan kalau saya di sini lagi, kita mulai lagi Bapak Ibu ya. Kita bongkar dulu, kita perbaiki, lalu kita kubur lebih dalam. Mengapa kita harus mengampuni? Sekali lagi jawabannya, karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Pengampunan yang diberikan Allah didasarkan atas belas kasihan Allah, sama seperti seorang raja kepada hambanya. Tadi jelas ya, firman Tuhan tadi mengatakan bagaimana hamba yang berutang itu dituntut untuk melunasi utangnya, tapi oleh belas kasihan raja, hamba yang berutang banyak itu dibebaskan dari hutangnya. Karena itu setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, ia juga menerima pengampunan dan belas kasihan. Dengan demikian setiap orang percaya diminta untuk mengampuni, karena Allah telah memberi dan menerima bagi kita dan saudara belas kasihan di dalam kehidupan kita ini. Tapi persoalannya kita yang kemudian merasa sudah diampuni tapi tidak mampu mengampuni yang lain. Itu kan terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Sudah diberi pengampunan, malah ye hindai gimana lagi ulu beken, behimat hindai ye menenyek ulu beken. Walaupun sulit sekali, karena kita ini kan sejujurnya debt collector ya. Dia munitah ma nare sewu tanah memilih motorna, muntah dia bayar luan ulu motorita. Itu secara manusia, hukum secara manusia, karena hukum ekonomi berbeda dengan hukum manusia. Tetapi soal perasaan kita yang bisa mengolahnya. Amin Bapak Ibu. Waktu akan menolong kita untuk mengampuni. Sekarang pertanyaan saya, mengampuni itu harus atau tidak? Mengampuni itu harus atau tidak? Harus. Apakah ada batasnya? Haji belemu au. Apakah ada batasnya? Tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Tetapi kita memang manusia dan hanya Tuhan yang mampu menegur kita dan menolong kita mengolah perasaan untuk sehingga kita dapat mengampuni. Sekarang jikalau saudara mau mengolah diri, coba munculkan lagi kenangan-kenangan itu, bukan untuk menambah atau memupuk rasa sakit hati, tapi untuk mendengar suara Tuhan berkata, ampuni dia, ampuni mereka, ampuni apa yang terjadi pada dirimu. Dengan begitu engkau berdamai. Bukan kemudian ketika engkau mengingat-ingat, lalu engkau semakin berkobar-kobar dendammu. Lalu tiba-tiba awi pendeta menyuruh aku mengingat belum mimbit masak pisau. Nah, ikam. Bisa terjadi Bapak Ibu, bisa terjadi karena kita mengingat-ingat. Tapi mari kita mengolah perasaan sakit hati kita untuk mengatakan, Tuhan aku mau mengampuni. Seperti hari ini firman Tuhan mengatakan kepadaku. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok, mungkin nanti malam, mungkin subuh nanti, mungkin 2 tahun lagi, mungkin kita juga tidak sanggup mengampuni. Itu persoalan kita dengan diri kita sendiri. Tuhan menolong saya dan saudara untuk boleh mengampuni.
mengampuni sebuah keharusan. Tapi kita harus jujur mengatakan ini proses. Mintalah kepada Tuhan pengampunan. Mintalah kepada Tuhan hati yang memberi pengampunan. Tuhan menolong saya dan saudara. Dengarkanlah suara Tuhan. Ampuni mereka. Amin. Mari bersama-sama kita saling mendoakan. Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, dan silakan Bapak Ibu, tadi sudah muncul kenangan pahit, nama-nama yang barangkali membuat dan mendukakan hati Bapak Ibu atau anak-anak sekalian yang ada di atas, ada di bawah, barangkali ada perasaan sakit hati yang muncul. Mari minta kepada Tuhan supaya kita mampu mengampuni. Mari masing-masing kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang melihat hati kami, Bapa yang memahami kami, Bapa yang mendengar suara kami, dan juga yang sudah memperdengarkan suara bagi kami. Barangkali kami menyakiti hati orang lain, ataupun kami tersakiti. Hari ini kami mau melepaskan pengampunan, baik kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat kami, kepada rekan kerja kami, kepada tetangga kiri kanan kami, bahkan kepada pendeta kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ampuni kami ya Tuhan, sama seperti Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mengampuni kami. Maka kami mohon PR kehidupan di sekolah yang kami rasa sangat sulit ini, Tuhan akan memberikannya untuk kami. Pelan tapi pasti waktu akan melakukannya untuk kami. Karena seyogianya mengampuni adalah sebuah keharusan yang kami harus jalani. Tolonglah kami ya Tuhan. Ajarkan kami mengampuni, melepaskan pengampunan. Mulai detik ini, besok, barangkali nanti. Biarlah sekalian jemaat yang hadir pada saat ini boleh semakin kuat dekat dengan Tuhan, semakin karib dengan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi langkah ke depan kami dengan ringan melangkah bersama Tuhan. Karena apa yang berat yang kami pikul, yaitu dosa dan pengampunan yang tidak mau kami lepaskan, pada saatnya akan kami lepaskan. Maka biarlah layakkan kami untuk saling mendoakan. Doa kami tidak terhalangi kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi sekalian jemaat di tempat ini, jemaat Barimba. Kami doakan saudara kami, diakon ataupun bagian dari pelayan di tempat ini, Ibu Sariwati, dalam usia 45 tahun. Saudara kami Niko G. Angin, yang saat ini berusia 46 tahun. Dan Tuhan telah karuniakan boleh dilantik dan duduk di jabatan sekretaris pada kantor BKD Kabupaten Katingan. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan ada padanya. Saudara kami Pristo Azaria Gracioja dalam usia 16 tahun. Kiranya pertambahan usia masing-masing saudara kami ini boleh menerbitkan rasa sukacita, rasa syukur atas karunia pertambahan usia yang Tuhan nyatakan dalam usia yang sedemikian. Mereka boleh beroleh kasih setia Tuhan. Biarlah dalam usia yang sedemikian juga iman karunia daripada Tuhan, pengharapannya daripada Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam hidup mereka. Berkat demi berkat Tuhan curahkan atas hidup mereka, sehingga lahir hati yang berubah, hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami doakan juga jemaat kami yang sakit, saudara kami Perlindungan Nainggolan, pasca operasi di Jakarta, dan saat ini kami mohon pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena bilur-bilur-Mu di kayu salib, itulah yang menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Barangkali juga ada anggota jemaat yang berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan, barangkali terlewat tercatat oleh kami. Kami doakan mereka dalam ucapan syukur yang sama kepada Tuhan.
Demikian pun barangkali anggota jemaat yang telah lama sakit di rumah-rumah, juga dalam keadaan lanjut usia, kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan yang daripada Tuhan, kesenangan dan sukacita yang daripada Tuhan juga ada atas mereka. Kami percayakan kehidupan jemaat di tempat ini dalam masa pembangunan di gereja dan lokasi yang baru. Kami percayakan panitia, kami percayakan majelis jemaat, seluruh yang tentu boleh memajukan bersama roda pelayanan di jemaat GKI Barimba saat ini. Kami serahkan semuanya ya Tuhan kepada tangan Tuhan. Kami percayakan pelayanan-pelayanan selanjutnya di minggu dan bulan ini kepada Bapa di sorga, yang sudah penuh dengan belas kasihan kepada kami, mengampuni setiap kami, dan yang senantiasa memberi kepada kami masa depan yang penuh harapan. Ada banyak cita-cita, ada banyak hal yang ingin kami gapai bersama. Di penghujung tahun ini, kami menyerahkan hidup dan ucapan syukur kami kepada Tuhan atas panen yang sudah kami terima, atas segala karunia Tuhan yang sudah kami jalankan, atas anak, istri, suami kami, orang tua kami, kehidupan rumah tangga kami, semua yang sudah kami percayakan kepada Tuhan. Namun kami tahu dalam daging yang lemah ada banyak persoalan. Apakah itu persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan yang barangkali ada di setiap pribadi dan rumah tangga kami. Kami tahu benang yang khusus sekalipun akan mampu diurai. Maka ketika kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, pelan tapi pasti, bahkan tidak mustahil saat ini juga Tuhan akan menguraikan segala persoalan kehidupan kami, dan kami akan mampu bersama menjalani kehidupan ini. Kepada Bapa yang penuh belas kasihan, semua mulut akan berkata dan berkata demikian dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama belajar supaya kita dapat lulus di sekolah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pada Bapak Ibu, dan selamat kepada Saudara Niko G. Angin yang telah dilantik dalam jabatan sekretaris pada kantor BKD Katingan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Shalom. Bu, Bapak, Saudara yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120. Kita nyanyikan bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Putra
Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148. Kita nyanyikan hingga persembahan selesai dikumpulkan. Kembali ke baitnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpahan rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan
Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita bersama-sama mengikrarkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Lepaskanlah pengampunan, belajarlah untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Lihat hati